merepresentasikan sebuah tema kaidah penggunaan kalimat efektif dan paragraf. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sardiatullah dan rekan saya Muhammad Naufal Muafi. Dan saya Arya Kaptara Pastara dari Prodi D3 Akuntansi. Baik, langsung saja. Materi yang pertama disampaikan oleh Mas Arif Hidayatullah. Pada segmen pertama ini saya akan membahas tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara jelas, tepat, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Mengapa kalimat efektif itu penting? Karena dengan kalimat efektif, pesan yang kita sampaikan akan terlihat jelas, mudah dipahami, dan tidak bertele-tele, dan tidak membingungkan pembaca. Ada beberapa faktor seperti harus diperhatikan agar sebuah kalimat efektif itu sendiri lebih efisien. Yang pertama, kesedapan saat pembacaan. Artinya kalimat yang harus memiliki subjek dan predikat yang jelas sehingga maksudnya tidak membingungkan pendengar. Yang kedua, ada kehentian atau kehematan. Kita perlu menghindari penggunaan kata-kata yang tidak perlu atau berlebihan agar kalimat lebih ringkas dan bisa dipahami sama pendengar itu sendiri dan langsung pada intinya. Yang ketiga, ada kelogisan. Hubungan antara kata maupun antara klausa harus logis dan dapat diterima dan masuk akal. Yang keempat, ada ketepatan diksi. Kita harus memiliki kata yang tepat agar tidak terjadi salah tafsiran atau ambiguis. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, kalimat yang kita buat pada kali ini lebih efektif, jelas, dan mudah dipahami. Yang kedua akan dijelaskan oleh Mas Naufal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar paragraf dan jenis-jenisnya. Untuk yang pertama ada definisi dan kualitas paragraf. Untuk definisinya yaitu kumpulan kalimat yang membahas satu gagasan pokok. Dan untuk selanjutnya ada fungsinya yaitu untuk mengorganisasi ide secara runtut dalam penulisan ilmiah. Untuk yang selanjutnya ada kualitas paragraf, ada 3 unsur. Yang unsur pertama, unsur kesatuan, yaitu hanya berfokus pada satu gagasan utama saja. Yang selanjutnya ada kepaduan atau koherensi, yaitu terdapat hubungan logis antar kalimat, alur penalaran sistematis, dan yang terakhir ada kelengkapan, yaitu terdapat pada kalimat-kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama. Untuk yang kedua ada jenis paragraf berdasarkan isi, pemahaman, dan penyajian. Pemahaman ini penting untuk memilih bentuk penyajian yang tepat sesuai tujuan. Ada yang pertama yaitu narasi. Narasi itu menceritakan peristiwa. Dan yang selanjutnya deskripsi, yaitu memberikan gambaran mengenai objek. Selanjutnya ada eksposisi, menjelaskan informasi secara objektif. Argumentasi, menyampaikan pendapat yang disertai bukti. Dan yang terakhir yaitu persuasi. Persuasi yaitu bertujuan memengaruhi pembaca agar menerima gagasan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya. Oke, saya akan melanjutkan ke yang ketiga, yaitu ada pengembangan kohesi dan kesalahan umum yang terjadi saat penulisan makalah. Lalu yang pertama, ada teknik pengembangan paragraf. Nah, teknik ini itu digunakan untuk menguraikan gagasan utama secara sistematis. Lalu contohnya itu seperti memberikan ilustrasi yang konkret. Lalu ada sebab akibat, yaitu menjelaskan fenomena berdasarkan faktor penyebab atau hasil. Lalu ada perbandingan dan pertentangan, yaitu memaparkan persamaan atau perbedaan dua hal. Nah, prosesnya itu menjelaskan langkah-langkah suatu kegiatan. Definisi dan klasifikasi itu memberikan batasan konsep dan pengelompokan informasi.
Terus yang kedua ada kohesi dan koherensi atau keterpaduan atau keterikatan. Nah, kohesi dan koherensi itu adalah kunci paragraf yang efektif. Kohesi atau keterpautan bentuk. Nah, itu adalah hubungan struktural antar unsur kalimat melalui konjungsi, kata ganti, repetisi, atau kata rujukan. Nah, koherensi sendiri itu keterpaduan makna, yaitu hubungan logis antara ide dalam paragraf, menjamin alur pikiran sistematif dan tidak meloncat-loncat. Nah, yang ketiga ada kesalahan umum dalam penulisan. Nah, biasanya kesalahan ini itu mengurangi keefektifan ya dan profesionalitas tulisan. Kalimat atau penggunaan kata berlebihan, struktur kalimat yang tidak jelas atau terlalu rumit, dan diksi yang tidak tepat. Nah, paragraf ini tidak memiliki kalimat utama atau gagasan pokok sulit dikenali atau memasukkan banyak ide berbeda dalam satu paragraf. Nah, solusinya itu lakukan pengecekan ulang atau revisi lah. Lalu pastikan satu paragraf hanya memuat satu gagasan utama dan patuhi kaidah EYD atau PUEB. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.